Kita ke kepolisian baru-baru. Iya, gak apa-apa. Bentar, ini mobilnya sampean. Iya. Soalnya mau tak gembosi. Yo, Nggak boleh ada iya. yang nggak boleh ada yang ninggalin tempat ini. Dan mencegah saya untuk meninggalkan tempat itu dengan cara mencopoti ban. Bahkan punyanya Pak Yanto ini sampai digerinda juga. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini ya, sudah berapa hari ini nggak bahas tentang Surabaya ya, dimana seorang pengusaha bernama Jan Wadiana sempat viral ya karena diduga menahan ijazah seperti itu ya. Dan dia tidak mengakui. Cuman yang mau Mas DU bahas di video kali ini, udah berapa hari ini nggak ada update ya. Bahkan sekarang ini ada bocoran nih, bocoran penting nih ya. Seorang netizen kasih bocoran bahwa kantor atau ya Diana akunya bukan kantor ya, tempat usahanya Jan Wadiana ini yang sudah disegel oleh wali kota, itu katanya Jan Wadiana itu masih tetap bisa berkantor secara diam-diam guys ya. Ini ada apa ini ya? Dan apakah benar bocoran ini ya? Kalau memang seperti itu, waduh ini kok hebat banget ya gitu ya Jan Wadiana ini ya. Dan sebelumnya juga ada Gubernur Khofifah yang sudah ketemu gitu ya dengan Jan Wadiana ini tanpa pemberitaan media, secara diam-diam gitu guys ya. Ini makin bikin bingung ini ya. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke guys ya, kita mulai dengan video ini ya. Let's go. Yuk. Bukan yang ini ya, bukan yang berikutnya. Nah ini Kabar gembira dari Surabaya terkait kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh pemilik perusahaan namanya Budiana. Ini gudangnya telah disegel oleh pemerintah kota Surabaya. ya, ini beberapa hari yang lalu ya udah disegel. Lanjut. Polda Jawa Timur ada 3 dugaan tindak pidana yang terjadi yang kita laporkan. Yang pertama adalah dugaan tindak pidana penipuan. Teman-teman kawan, hari ini kita datang ke Polda Jawa Timur untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi di pergudangan Margomulyo. Nah, kita selaku kuasa hukum dari 44 orang. Jadi korban yang kita bawa di sini adalah jumlah 44 orang. Dan telah melaporkan kepada posko dan kemudian di Jakarta kita ke Polda Jawa Timur. Ada 3 dugaan tindak pidana yang terjadi yang kita laporkan. Yang pertama adalah dugaan tindak pidana penipuan. Penipuan Di mana bahwa ada akun-akun media sosial, ada 3 akun. Yang pertama adalah akun Facebook, kemudian akun aplikasi Kita Lulus, dan akun Instagram yang melakukan pengumuman lowongan pekerjaan. Nah, dari situ bahwa lowongan pekerjaan itu menentukan syarat-syarat. Salah satu syarat penting adalah tentang penyerahan ijazah dan penahanan ijazah asli. Nah, ada 2 akun yang kemudian mengatasnamakan badan usaha lain, baik perseroan komputer maupun perseroan terbatas, yang kemudian bukan merupakan milik atas nama Sentosa, tapi diarahkan interviewnya kepada pergudangan di Margomulyo nomor 44. Nah, inilah yang kemudian saya melaporkan akun, bahwa akun ini ada dugaan penipuan yang mengatasnamakan PT lain, kemudian melamar ke sana dan menyerahkan ijazah atau uang 2 juta. Itu yang pertama. Yang kedua dari tindak pidana penggelapan. Jadi teman-teman yang sudah melamar ke Margomulyo itu, kemudian dia diminta untuk menyerahkan ijazah atau kalau tidak ada dengan uang pengganti 2 juta. Nah, setelah teman-teman resign, yang harusnya ijazah itu dikembalikan, tapi sampai hari ini tidak dikembalikan. Nah, maka ini masuk unsur dalam tindak pidana penggelapan dan itu sudah kita laporkan. Nah, yang ketiga adalah tentang penghilangan barang milik orang lain. Jadi ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP 406, barang siapa ketika menghilangkan barang milik orang lain, maka itu bisa dikenakan ketentuan pidana. Ini dasar kita adalah dari kejadian ketika kita tidak dengan Pak Wamen, bahwa orang yang biasanya mengetahui dan melihat penyimpanan ijazah di belakang mejanya, pada saat tidak, barang itu tidak ada. Nah, ini yang kemudian kita melihat ada unsur-unsur tindak pidana penghilangan barang milik orang lain yang diduga bisa
kita laporkan. Nah, hari ini kita melaporkan 3 pasal itu dan sekarang masih kita proses. Nanti insya Allah nanti sekitar jam 8 atau 9 baru selesai. Sorry ya sebelumnya ini audionya agak berisik ya, apa namanya, backsoundnya, cuman insya Allah jelas ya bisa kita dengarkan bahwa intinya ada laporan polisi ya untuk perusahaan milik Jan Wadiana, dan total pelapornya itu menjadi 44 orang sekarang ya. Ini ya menarik ya, kita tunggu ya sampai mana nantinya, apakah sampai baju oranye ini ya. Oke, jangan sampai melempem gitu ya. Sorry salah pencet guys. Oh iya udah. Tapi saya mendapatkan info walaupun disegel, Ibu Jan Wadiana ini masih bisa ngantor. Masih bisa ngantor katanya. Ini yang kasih bocorannya. Ada pelanggaran lagi nih. Lalu apalagi yang dilanggar ini? Nah, seperti pernah dikonfirmasi oleh orang saya dan waktu itu tricall dengan orang lagi, Bu Jan Wadiana, orang saya, dan juga satu saksi ini ada yang menyatakan pada waktu itu kita ingin menyampaikan bahwa kita ingin apa yang terjadi ini harus diselesaikan, bukan untuk mencari panggung, untuk supaya keamanan dan kenyamanan dari para pegawai ini, supaya ijazah bisa didapatkan, dia bisa dengan segera melamar pekerjaan. Lalu mungkin kalau bisa dibenahi kan yang masih bekerja ini masih bisa terus meneruskan dengan sistem yang lebih baik dan dibenahi. Tetapi beliau ini secara tidak sadar tuh langsung berbicara, ya saya nggak tahu. Ijazah itu kan sudah lama, kemungkinan bisa juga saya buang atau mungkin sudah saya buang. Ini menjadi tugas seorang polisi untuk menyatakan bagaimana ijazah itu bisa tidak ada. Karena kalau dari pemeriksaan polisi sampai berbelit dan tidak bisa menemukan ijazah itu, pada ijazah itu ada diserahkan, maka bisa dikenakan pasal, yaitu menghilangkan barang bukti, melanggar pasal 221 ayat yang ke-1 linea yang kedua. Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan dengan cara menghancurkan, menghilangkan, dan menyembunyikan barang bukti dan atau alat bukti, diancam pidana paling lama 4 tahun. Lumayan guys ya. Lalu bisa juga dikenakan pasal penggelapan, yaitu melanggar pasal 372, pidana paling lama itu 4 tahun. Sudah cukup loh undang-undangnya. Jadi sekarang sudah ada kewenangannya dalam tangan kepolisian. Jadi seperti yang sudah dibicarakan dan ditegaskan oleh Ibu Gubernur Bukit, agar segera tindak tegas dimulai dari penyegelan. Tapi saya mendapatkan info walaupun segel, Ibu Jan Wadiana ini masih bisa ngantor. Nah gimana nih, seperti dengan perintahnya, karena untuk penyidikan itu adalah ranah dan wewenang kepolisian. Ya, di sini sudah ada perintah jelas untuk tindak tegas dan segera dilaksanakan. Nah sekarang ya ini ya yang kasih info ya, NPD True Force ya, tercapture Jan Wadiana berkomentar di VT dengan emoticon ya. Jadi menurut akun TikTok ini, beliau dapat info bahwa Jan Wadiana tetap bisa ngantor walaupun kantornya disegel. Wah, sakti banget ya ini orangnya. Ini apakah polisi akan menindak tegas sesuai arahan dari pejabat-pejabat pemerintah, ataukah akan melempem? Kita nggak tahu. Ini kalau kita lihat yang komen nih ya, banyak yang ini ya, lucu-lucu ya komennya. Nanti aja ya, kita lanjut dulu aja ya ke video berikutnya. Sosok Veronica ikut dilaporkan mantan karyawan Jan Wadiana bernama Dimas. Veronica yang diduga keponakan dari Diana itu merupakan pihak yang menerima ijazah dan SKCK para karyawan. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Dimas, Haji Etar ke Polda Jatim, Senin, 21 April 2025. Etar mengatakan, pihaknya tidak hanya melaporkan Vero, tetapi juga pegawai Diana yang lain. Sebab,
Barang bukti yang dibawa adalah surat tanda terima penyerahan ijazah dan SKCK. Surat tersebut ditandatangani oleh Vero dan pegawai lain, salah satunya bernama Andi. Bukan Sebelumnya, Andi saya. nama Veronica mencuat ke publik saat Wamenaker Noel bersama Cakji melakukan sidak ke gudang UD Sentosa Sil di Margomulyo Permai pada Kamis, 16 April 2025. Noel juga menanyakan masalah identitas karyawan dan penahanan ijazah kepada salah satu staf. Staf tersebut mengatakan, Veronica adalah admin yang menahan ijazah karyawan. Namun, Diana menyebut Veronica telah resign. Tak disangka, staf yang lain justru berkata kepada Noel kalau Veronica sedang berada di dalam kantor. Saat ditemui, Veronica berdalih hanya mampir untuk bermain. Iya. Kalau kalian yang belum nonton videonya, bisa di video kami sebelumnya ya, udah ada ya. Itu pada saat Veronica ini katanya udah resign gitu ya, nggak ada di kantor gitu ya. Tapi ketahuan tuh ternyata ada di dalam bangunan itu ya, di dalam gedung itu. Ternyata setelah ketahuan bilangnya cuma main katanya ya. Dan ditanyain pun jawabannya hampir sama dengan Janwa Diana ya, tidak tahu, lupa, dan ya yang sejenisnya itulah ya. Sama-sama jengkelin guys ya, pantesan akhirnya dilaporin juga ya. Nah, oke lanjut. Dari Budiana. Nah, ini kesaksian Mbak Putri nih, mantan HRD. Saya nggak mungkin sewenang-wenang untuk melakukan itu. Ini penyampaian langsung. Peraturannya ini disampaikan secara lisan. Jadi kalau ada yang sholat Jumat, itu uang makan kita potong 10.000. Uang 10.000 itu sebenarnya kita istirahatkan 20 menit ya. Lah kalau Jumatan pasti lebih dari 20 menit. Nah, uang 10.000 itu untuk mengganti istirahat yang lebih dari 20 menit tersebut. Ini yang melakukan pemotongan siapa Mbak Putri? Dari Budiana langsungkah atau semacam tangan kanannya atau HRD mungkin? Kalau waktu saya bekerja di sana, saya yang melakukan pemotongan langsung. Oh, Mbak Putri sendiri? Perintah Budiana. Diperintah oleh Ibu Perintahnya dari Budiana. Ya iyalah, mana berani. Nah, saya nggak mungkin sewenang-wenang untuk melakukan itu. Masuk akal ya kalau ini saya sendiri. Dari Ya ini Budiana. kesaksian dari Mbak Putri, itu mantan HRD ya, HRD dari Sentosa Sil ya. Jadi ya seperti itu, memang sholat Jumat dipotong katanya ya di sana ya. Karena alasannya melebihi 20 menit kah ya kalau hari Jumat ya pasti. Jadi begini ya, di beberapa perusahaan yang agak waras gitu, kita ngomong waras ya, itu sudah paham lah ya kalau hari Jumat itu lain, jadi ada waktu istirahat tambahan untuk sholat Jumat. Walaupun mungkin ya enggak yang sampai lama banget, tapi setidaknya ya enggak 20 menit juga lah, paling minim 30 menit, itu pun hanya untuk sholatnya aja guys ya. Tapi biasanya 30 menit juga lebih guys ya. Kalau di tempat Mas Deu dulu ya, di Surabaya juga, itu biasanya itu 1 jam guys ya. Jadi 1 jam itu, tapi udah sama makan ya. Karena pada saat istirahat itu kan kebetulan itu deket di belakang tempat kerja itu udah ada masjid untuk karyawan sendiri. Jadi enak ya. Biasanya itu ya 30-40 menit sholatnya, yang 20 menit sisanya itu pulang dari Jumatan tuh mampir kita makan terus balik lagi, jadi cukup ya 1 jam. Cuman kalau 20 menit itu kalau sama makannya jelas gak cukup, pasti lah. Kalau sholatnya aja juga biasanya kurang ya, kecuali kita kalau sholat Jumatnya itu telat guys. Nggak pakai dengerin ceramahnya ya, datang langsung sholat gitu aja mungkin ya. Ya tapi masa gitu ya. Jadi namanya sholat Jumat tuh ya teratur ya, mulai dari kalau bisa itu ya sebelum khotib naik itu ya. Jadi kita dengerin khutbah, habis itu sholat Jumat ya, kurang lebih 30 menit lah untuk sholat Jumatnya aja ya. Oke, lanjut ya. Nah ini Bu Hovifah nih, menarik ya. Diam-diam Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ternyata sudah bertemu dengan pengusaha Surabaya Janwa Diana yang viral lantaran menahan ijazah mantan pegawainya.
Kofifa Indar Parawansa bertemu dengan Jan Huadiana lantaran hendak menagih 31 ijazah mantan pegawai pabrik UD Sentosa Sil yang ditahan perusahaan tersebut. Pertemuan yang dilakukan beberapa hari lalu dengan Jan Huadiana juga tidak dibagikan Kofifa seperti beberapa pejabat pusat dan daerah lainnya. Diketahui kasus penahanan ijazah Jan Huadiana viral lantaran pabriknya disidak langsung oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dari viral Bukan video Armuji, tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel pun ikut sidak ke kantor milik Jan Huadiana dan viral lantaran ikut dibuat kesal oleh pengusaha tersebut. Kofifa pun mengungkapkan hasil pertemuan dengan Jan Huadiana. Hasilnya, kata Kofifa, pihak perusahaan tidak bisa memberikan kepastian terkait pengembalian ijazah para mantan pegawai. Oleh sebab itu, pihaknya berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur dan pihak terkait, khususnya untuk mencarikan solusi bagi para pekerja. Sebab ijazah ini fungsinya sangat krusial, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi ataupun nantinya ketika ingin bekerja di tempat lain. Tidak hanya itu, sejumlah keperluan administratif juga kerap kali membutuhkan keterangan ijazah, sehingga opsi yang diambil agar masyarakat tetap terlindungi adalah dengan menerbitkan ulang ijazah para pekerja yang ditahan. Untuk menerbitkan ulang ijazah para mantan pegawai, Dinas Tenaga Jawa Timur memanggil seluruh pekerja yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan di kota Surabaya tersebut. Pemanggilan para tenaga kerja dilakukan untuk mengumpulkan data penyiapan penerbitan ulang ijazah mereka yang telah ditahan oleh perusahaan di kota Surabaya itu. Pada media, Kofifa menegaskan menerbitkan ulang ijazah para pekerja adalah solusi terbaik yang bisa dilakukan sebagai wujud negara hadir sekaligus sebagai upaya memberi perlindungan pada warga Jawa Timur. Berdasarkan data dari Pemkot Surabaya, total ada sebanyak 31 pekerja yang telah melaporkan kasus penahanan ijazah. Namun saat ini baru sekitar 11 pekerja yang data asal-usul sekolahnya telah lengkap. Meski begitu, Gubernur Kofifa menegaskan solusi penerbitan ulang ijazah tidak menghentikan proses hukum yang tengah berlangsung. Hanya dengan ijazah yang ditahan oleh perusahaan yang cukup viral di Surabaya itu, saya beberapa hari yang lalu sudah ketemu ownernya, baik Bu Diana maupun suaminya. Saya juga sempat bertelepon kepada ex-HRD-nya, Pak Putri. Sama, mereka semua tidak bisa menyampaikan penegasan untuk bisa mengembalikan ijazah itu. Oleh karena itu, saya kembali mengkoordinasikan minggu lalu beberapa hari. Kalau nanti datanya sudah ditemukan, SMK mana, SMK mana, maka Pemprov yang akan mengikhtiarkan untuk menerbitkan ijazah itu. Kalau sekolahnya sudah tutup, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang akan menerbitkan dengan tanda tangan kepala dinas, karena itu sesuatu yang dimungkinkan. Nah, kalau ini kita lakukan. Ya, itu pernyataan dari Gubernur Khofifah ya. Yang mana agak bingung juga, ya nggak bingung ya, bagus sih ya supaya cepat gitu ya dapat ijazahnya lagi. Cuman kok langsung ke itu, kan ibaratnya plan B. Plan A-nya belum beres, masa sih semudah itu bilang apa misalnya ijazahnya nggak bisa, nggak ada kepastian kayak gitu ya. Kalau memang seperti itu ya berarti ya memang layak disemprot ini ya Diana ini, kalau memang hilang ya, apa hilang di dalam perusahaannya ya misalnya ya, gimana? Jadi sebenarnya ya bisa aja ya menerbitkan lagi itu kan kalau udah opsi terakhir lah ya, kalau emang udah frustasi itu. Tapi semudah itukah frustasi ya? Ini kan baru awal ya, kan belum rompi orange juga. Kalau ya dicari itu udah bener-bener nggak ketemu gitu ya, udah dinyatakan hilang ya, berarti kan ada yang lalai ya, ada yang lalai, entah sengaja nggak sengaja, kan ada yang lalai dalam hilangnya barang itu ya, berarti harus ada yang rompi orange ya. Ini kita lihat ya komentar-komentarnya. Wah kok gubernurnya bertemu diam-diam, ada apa ini? Ini kenapa kok jadi ke Dinas Pendidikan dan penerbitan ijazah baru? Tanggung jawabnya Diana gimana dan ijazahnya gimana? Wah hebat Jan Diana ini ya. Di Dekengan Pusat Gang Piro ini. Kalau sudah diterbitkan ijazah aman sudah, iya. Aman sudah Diana.
Pantas Diana berani bener dagangannya Hovifah. Logika aja, masa gubernur kalah sama pengusaha? Waduh, ini nggak berani menyimpulkan nih Mas Diu ya. Ada yang ngomong dagangan Bu Hovifah dagangannya Diana katanya. Negara mau melawan 9 naga, melawan 1 ular kayu saja tidak mampu. Takutnya ijazah yang ditahan disalahgunakan loh. Lah yaitu dipastikan dulu Bu ya, ijazahnya itu di mana. Maksudnya nggak bisa memberikan kepastian tuh di mana gitu loh ijazahnya itu. Ya harus dipastikan dulu di mana. Dan kalau emang katanya dibakar ya ngomong, maksudnya kalau emang benar-benar dibakar gitu ya. Artinya rompe oren lagi. Oke lah, lanjut ya. Takutnya disalahgunakan kan, Kak. Gitu. Karena yang menerima ijazah dan ini Veronica tadi ya, dilaporkan. Vero dan kawan-kawan. Vero dan kawan-kawan. Laporannya udah resmi nih. Kita tunggu rompi oranye pokoknya. Dilaporkan nanti lagi ya. Enggak ya? Betul dulu Pak. Masih. Tanda tangan sini adalah Vero. Ada tulisan tangannya Vero. Ya. Ini asli ini tanda tangan asli. Fantastis. Oke ya. Keren. Ya. Ini tanda terima penerimaan Tanda terima. Kita datangnya BKT Polda, kita melaporkan yang bertanda tangan dalam penerimaan ijazah menerima SKCK di perusahaan. Yang kita laporkan di sini atas nama Vero dan kawan-kawan. Veronica dan kawan-kawan. Karena yang menerima ijazah dan SKCK penerimaan itu adalah si Vero dan kawan-kawan. Nah, kita sebut dengan kawan-kawan karena yang bertanggung tangan Vero yang ada ditulis di bawah itu namanya bukan Vero, ada di kita cantumkan di pasal 372 penggelapan 1-2 jasa dari lainnya. Itu orang Bang. Kita tidak menyebut 1 atau 2 orang, kita laporkan Vero dan kawan-kawan. Bisa 2, bisa 5, bisa 10, dan bisa berapapun. Vero, kapasitasnya di situ sebagai apa? Sebagai apa di situ? Vero kapasitasnya di situ sebagai apa? Vero saat itu di situ sebagai pengakuannya di situ dia sebagai karyawan dan bisa dikatakan itu Itu ya. Mungkin Vero ini penggantinya Putri gitu mungkin ya. Ya ada yang bilang admin, ada yang bilang HRD gitu ya. Ya laki-laki ya sulit cari informasinya karena lupa nggak tahu itu ya. Takutnya nanti Vero ini kalau jadi rompi oren beneran gitu ya, terus minta pertolongan sama bosnya gitu ya, terus bosnya bilang lupa. Aku nggak kenal sama kamu, aku lupa juga. Seperti sama karyawan yang lain kan lupa dia. Lanjut ya. Nah ini kasus penahanan ijazah UD Sentosa Sil resmi ditangani di Treskrimum Polda Jatim. Saat ini penyidik juga terus melakukan proses penyelidikan. Kabid Humas Polda Jatim juga menyebut jika Janwa Diana dan suaminya selaku pemilik UD Sentosa Sil juga dimintai keterangan awal. Selain itu pemanggilan ini juga dalam tahap penyidikan awal masih untuk awal mengumpulkan guys ya. semua keterangan pihak yang terlibat. Ya, sebagaimana beberapa informasi yang sudah sempat kami sampaikan sebelumnya bahwa penanganan ijazah ex karyawan yang dilakukan oleh Sentosa Sil Surabaya. Ya, saat ini tentunya kasusnya sedang ditangani oleh penyidik dari
Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Artinya penanganannya sudah diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Kemudian penanganan tersebut tentu berdasarkan adanya informasi, adanya pelaporan yang dilakukan oleh salah satu ex karyawan Santoso Sil, yaitu berinisial DSP, ya, yang mengaku ijazahnya ditahan, yang mana DSP ini merupakan mantan karyawan dari Janhua Diana, dan saat ini sudah dimintai keterangan terhadap yang bersangkutan. Berikutnya akan dilakukan klarifikasi, akan dimintai keterangan juga tentunya terhadap terlapor, ya, Janhua Diana maupun pihak-pihak lainnya, dalam hal ini termasuk tentunya para pemilik dari Santoso Sil. Iya, ini menarik banget ya. Di hadapan penyidik apakah masih bisa berkelit ya gitu ya. Kalau di hadapan Pak Menteri sama Pak Wakil Wali Kota itu masih bisa ngeles ya. Nanti di hadapan penyidik gimana ya? Kita patut tunggu ya guys ya. Jadi kawan-kawan, saya ini bukan BEM salah BEM loh ya. Saya ini sudah telepon Pak Eri. Iki ya apa Pak Eri? Oh Bunda, ada posko. Boleh ndak Pak Kadisnaker itu koordinasi di poskonya Kota Surabaya gitu. Saya sudah kontak Kapoltabes Surabaya, kemudian Kapolres Tanjung Perak. Saya sudah telepon Mbak Putri. Mbak Putri ki apa ceritanya ijazah. Kemudian saya juga sudah bertemu Bu Diana dan suaminya. Ijazah ki ya apa? Saya ingin concern perlindungan masyarakat kan, perlindungan masyarakat aja dibalik-balik ya Rek. Karena apa? APH tetap jalan. Nah, kalau misalnya proses hukum berjalan, siapa yang bisa menjamin 1 bulan 2 bulan? Penyidikan, penyelidikan, proses pengambilan keputusan oleh hakim. Kalau sudah diputuskan bersalah, ijazah iki ono apa ora? Lah nasibnya orang yang ijazahnya ditahan, kalau mau kerja yang mempersyaratkan ijazah, siapa yang mau kasih makan? Itu, jadi sudah ibaratnya ini semua lini saya sudah mengkomunikasikan. Saya akhirnya tanya ke Pak Kadisdik, ya apa Pak Aris, ini kalau SMA SMK, asal ada dapodiknya Bu. Oke, nek sekolah tutup ya apa? Oh bisa Bu, dari Disdik Jawa Timur. Tanda tangannya siapa? Tanda tangan Kadis, itu bisa Bu kalau sekolahnya tutup, asal ada di dapodik. Udah lengkap ini, sampai akhirnya saya mengkomunikasikan data ini ya opo. Data yang di posko kota itu kan nggak detail. Maka kemudian tanggal 21 kemarin, tanggal 21 baru Disnaker Jawa Timur membuka ruang untuk pelaporan, bukan pengaduan sifatnya. Melaporkan ijazah saya Pak, ditahan Pak, SMA mana, SMK mana, data-datanya kita minta supaya dilaporkan. Sehingga suatu saat dibutuhkan penerbitan, itu datanya lengkap suatu saat. Jadi ojo dipikir BEM salah BEM, data gitu terbit enggak juga. Tapi kalau kita diam, itu perlindungan masyarakat itu kan butuh ketenangan loh Rek, ya apa sih? Nah itu klarifikasi dari Ibu Gubernur ya. Jadi itu cuma didata dulu, nanti suatu saat kalau butuh urgent gitu ya bisa diterbitkan ya. Ini masuk juga ya. Kirain langsung dicetak gitu aja ya, meringankan beban pengusaha yang nahan ijazah bro. Tapi ini ya banyak yang berkomentar juga ya. Gak tahu memang rencana awalnya seperti itu apa memang gimana gitu. Maaf kalau ijazah ditahan guru. Wah ini gak ada kaitannya ya. Bu ngomong apa kowe rek ngedabrus tok. Gubernur dhewe lho rek kira. Gubernur kok koyo ngene. Gubernur kuwi kayak Kang Deddy Mulyadi, provinsinya maju studi banding Bu ikhtiar. Waduh. Mencela seperti Mulyono, beda sama bahannya Cak Muji gercep.
andaikan KDM dan Armuji bersatu. Kalau sama KDM nggak bertele-tele toh, kesuwen bu, bulet bu. Bos yang menahan ijazah sudah ditanya belum bu? Bicara panjang lebar isinya apa sih? Ya intinya banyak yang kontra ini. Nggak cocok kayaknya ya sama terobosannya Ibu Gubernur Hovifah ya. Masih ada lagi nggak ini ya? Udah kayaknya. Oh, masih ada. Pengusaha Surabaya yang katanya suka tahan ijazah karyawannya yang powerful sepertinya. Gimana, apa kabar? Katanya perusahaan itu tuh. Kok bisa? Ijazah yang ditahan oleh perusahaan yang cukup viral di Surabaya itu, saya beberapa hari yang lalu sudah ketemu ownernya, baik Bu Diana maupun suaminya. Kalau nanti datanya sudah ditemukan, SMA mana, SMK mana, maka Pemprov yang akan mengikhtiarkan untuk menerbitkan ijazah itu. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan tutup perusahaan ini karena tidak memiliki TDG gudangnya, sehingga kita lakukan, dan ini akan berlaku untuk semuanya. Makanya saya berharap ini menjadi pelajaran semuanya. Tolong jaga nama baik kota Surabaya. Ini kayaknya doa-doa para karyawan yang ijazahnya ditahan ini kayaknya memang mujur ya. Kayaknya terkabul semua ini. Karena per hari ini Wali Kota Surabaya yang langsung turun untuk menyegel dan menutup gudang ataupun perusahaan milik Ibu Jan Huadiana, ya, pengusaha yang viral yang katanya tahan ijazah itu. Lagian ibu ini lucu ya, dia punya gudang, punya usaha, tapi perizinannya nggak beres kayak mana kalau kata CB arah-arah itu. Dan aku mau apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada Ibu Khofifah ya, Gubernur Jawa Timur, luar biasa sekali ya. Malah aku lihat ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sepertinya mengalah kepada pengusaha ini ya, kepada Ibu Diana DKK ini ya, karena karyawannya katanya ditahan ijazahnya, tapi malah yang bekerja ekstra ya malah gubernur dan pemprovnya. Katanya kalau memang tidak dikembalikan ya sudah ya, kalaupun nanti karyawan ada kopinya nanti akan diterbitkan lagi ijazahnya dibantu oleh Pemprov Jawa Timur. Ini kan suatu langkah yang luar biasa yang diambil sama Bu Khofifah, memang solutif sekali, luar biasa ya, agak berbeda lah sama Pemprov Jakarta. Tapi aku yakin kawan-kawan, sekarang pasti Bu Diana ini pasti lagi banyak melamun, lagi susah makan ya. Kadang-kadang makannya pun nggak ketelan, dipaksa minum pun terakhir keluar juga. Karena apa? Udah perusahaan ditutup, ya kan, dilaporkan ke polisi. Aduh, bertubi-tubi banget. Moga-moga doaku ya Ibu Diana dan keluarga selalu sehat ya dan kuat ya, bisa melewati semua masa-masa berat ini. Walaupun itu perbuatannya sendiri. Ocaknya ini dari Adril Fiari Purba. Masih ada lagi nggak ini? Lupa ini Mas Dewi ya. Oh ini. Putri, kamu jangan lupa ya, nanti kalau ada yang Jumatan itu dipotong 10.000 uang makannya. Kalau yang mau Jumatan, kalau memang mereka tidak mau Jumatan, dia tidak kita potong. Hanya yang mereka mau Jumatan, keluar Jumatan itu. Itu disampaikan langsung dari Bu Diananya langsung. Baik. Putri, ini penyampaian dari Bu Diana ngomong seperti itu ya. Mbak Putri ini bisa jadi saksi kan, udah gampang ini ya harusnya ini ya, bikin rompi orang berupa dokumen ijazah, dan ini tanda terimanya, box suratnya lengkap, UD Sentoso Sel yang alamatnya jelas, ya kan? Kalau mereka bukan karyawannya, kenapa kok ada tanda terima yang dikeluarkan oleh perusahaannya dia, ya kan? Nah, bukan hanya Diana, juga di sini ada juga bukti transfer guys, ini guys. Ada untuk menebus ijazah 2 juta untuk pengembalian ijazah. Ya ini ya, kalau yang ini susah nih untuk menghindari ya. Kalau ada bukti transfer ini dari 2 juta untuk penebusan ijazah, waduh ya, oren nih pasti guys ya. Kalau kayak gini ya. Masih ada lagi kah? Saya malah tambah seneng. Sampean mau ikut-ikut urusan ini Pak, atau gimana? Saya kan freelance. Saya kan kerja freelance. Freelance? Iya. Sampean? Ya nggak ikut. Loh, nggak ikut, sampean masih ikut loh Pak. Ya, sini kan mau kerja tempat lain. Oh, nggak bisa, sampean masuk
propertinya orang tanpa izin. Ya wis terserah sampean, aku nggak melo-melo. Tuh, nggak bisa sekarang tak melokno. Ya nggak apa-apa. Kita ke kepolisian baru-baru. Iya, nggak apa-apa. Ini benar mobilnya sampean? Iya. Masalahnya ini. Saya benar, ini mobilnya sampean. Soalnya mau tak gembosi. Yo, Nggak boleh ada iya. yang nggak boleh ada yang ninggalin tempat ini. Sebelum Mak Paulnya saya bawa ke kepolisian. Ya nggak boleh. Sampean lagi nggak boleh apa? Udah orang duitnya orang boleh. Ya nggak apa-apa, saya kan nggak tahu, cuman ya. Loh, kali kesampean nggak tahu tuh nggak boleh ikut. Ya, Ngapain ikut? Kok saya tahu ya nggak ikut. Oh, ikut sampean sudah masuk kok, banyak saksinya kok. Saya ini kan saya masuk. Sampean urusan polisi sama saya. Ada orang-orang mau masuk. Loh, sampean sudah masuk. Sampean juga sudah masuk. Ya wis terserah sampean ae wis. Wong aku gak lapo-lapo. Ya gak ana tujuan apa-apa. Pak, mobilnya suruh markirno sing gena ini. Tujuan apa-apa. Pak, mobilnya suruh markirno sing gena ini. Suruh markirno sing gena. Halangi tonggo. Diana dan suaminya memang menggerinda dan melepaskan seluruh roda mobil Stefanus dan rekanannya. Perbuatan Diana pun dilaporkan Stefanus ke polisi. Menurut Stefanus, kasus ini terjadi pada November 2024. Stefanus datang ke proyek rumah Diana karena ingin mengambil perancah yang disewanya dan sejumlah alat milik Stefanus karena proyeknya sudah selesai dan sewa perancah sudah jatuh tempo. Stefanus pun merugi hingga lebih dari 1 miliar rupiah dan kerugian itu terus berjalan. Setelah kita mulai nurunin alat, ada Bu Diana datang dengan suaminya ke lokasi. Saya diteriakin maling gitu, padahal saya ngambil alat saya sendiri. Ya saya tentunya kan kurang suka ya dengan sebutan maling itu. Maka saya bilang, apa yang saya maling gitu, saya ngambil alat saya sendiri. Tapi dia tetap nggak mau tahu dan mencegah saya untuk meninggalkan tempat itu dengan cara mencopoti ban kita berdua gitu. Jadi pickupnya juga dicopotin bannya, yang Mazdanya juga dicopotin bannya, bahkan punyanya Pak Yanto ini sampai digerinda juga baik bannya maupun mobilnya gitu loh. Jadi kita ini korban satu kejahatan satu keluarga, Pak. Kasus yang terjadi November tahun lalu ini sudah dilaporkan ke Unit Jatanras Polrestabes Surabaya 23 November. Namun hingga kini kasus tersebut tidak menunjukkan kemajuan. Maka Selasa kemarin Stefanus kembali ke Mapol Restabes Surabaya untuk menanyakan perkembangan laporannya. Menurut penyidik, Diana sudah dipanggil 2 kali, namun tak datang sehingga mereka kini sedang melakukan upaya pemanggilan paksa. Menurut Stefanus, kasus ini berkaitan dengan sengketa pembangunan kanopi hidrolik elektrik di rumah mewah milik Diana, kawasan Prada Kalikendal, Surabaya. Kedua belah pihak sepakat biaya pembangunan kanopi 400 juta rupiah. Diana memberikan uang muka 200 juta rupiah. Namun saat proyek telah mencapai 80%, Diana secara sepihak memutus kontrak dan mengganti kontraktor. Oke guys ya, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Semoga bisa segera terselesaikan ya, khususnya buat para yang orang-orang yang ijazahnya itu masih tertahan itu ya. Kalau buat Bu Janwa, Diana dan kawan-kawan ya, semoga ya sama kayak tadi ya, sehat-sehat selalu ya. Kalau memang benar ya beliau-beliau ini yang ngerjain para karyawan ya, nahan ijazahnya para karyawan ya, ya jangan sakit-sakitan dulu ya. Bertanggung jawab dulu lah ya, nanti minimal rompi oren ya. Kita cuman ini udah 1 minggu ini nggak ada perkembangan ya. Bahkan katanya tadi masih pemeriksaan awal ya. Kita tunggu sampai sebulan lah ya. Kalau masih belum oren juga ya, kita bikin konten lagi, oke? Sampai jumpa aja di video berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.